Ya, saudara, kelompok menengah turun kelas Indonesia Emas atau Cemas kita bahas bersama Pak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam, Pak Burhan. Malam, Mas Sister. Saya juga menyapa Mas Dede Prayudi, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam, Mas Dede. Selamat malam, Mas Sister. Saya juga menyapa Bu Henry Saparini, Ekonom Senior Core. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Representasi dari Gen Z, influencer Putra Aji. Selamat malam, Malam, Aji. Mbak. Dan tentu saja senior saya, Mas Samsul Asar, wartawan Senior Kontan. Kita langsung membahas hal yang cukup hangat, cuma kadang seperti tidak diperhatikan kayak anak tiri begitu. Saya ke Bu Henry. Bu, jumlah kelas menengah terus turun selama 5 tahun terakhir. Ya. Kenapa mereka yang sebagai penopang ekonomi kita kok bisa tertekan hingga jumlahnya turun dan terdepak sekitar 9 juta orang? Ya, jadi kalau kita melihat kebijakan ekonomi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, itu sangat fokus kepada kelompok miskin. Jadi kelompok miskin itu BLT nggak kurang-kurang, berbagai subsidi itu diberikan. Kemudian juga ada kemudahan-kemudahan untuk mereka kelompok atas di dalam memanfaatkan ya kemajuan ekonomi. Nah, yang di tengah tadi yang disebutkan tadi, ini mereka tidak bisa berkembang karena memang kesempatan mereka untuk mengembangkan diri tidak ada. Berbeda dengan kelompok miskin, mereka itu hanya menunggu dari subsidi pemerintah, bantuan pemerintah. Tapi kalau kelompok menengah, ini kan mereka harus berusaha sendiri. Nah, artinya dia harus menambah income-nya sendiri. Pada saat ekonomi tumbuh hanya 5% dan kemudian lapangan pekerjaan itu juga tidak tersedia luas, maka kesempatan dia untuk meningkatkan income menjadi sangat terbatas. Nah, jadi seperti yang kita tahu, deindustrialisasi sudah terjadi sejak 2007, ya, bahkan sejak awal 2001 gitu ya. Nah, jadi kalau sektor manufaktur yang paling bisa menyerap tenaga kerja dari kelompok menengah ini, yang berpendidikan menengah ini, dia tidak berkembang, mereka mau nyari pekerjaan di mana? Nah, itu. Jadi mereka tidak ada kesempatan untuk menjaga dia tetap menjadi kelas menengah yang mampu spending dengan jumlah tertentu. Nah, tapi ini juga masyarakat ini kan tidak tahu, Pak. Sebenarnya nggak jelas yang disebut dengan kelas menengah itu seperti apa sih? Karena kan ada kelas menengah yang tadi jumlahnya sampai 47 juta gitu ya. Jadi ada kelompok kelas menengah tadi dan kelompok yang calon kelas menengah. Jadi yang disebut betul-betul kelompok kelas menengah itu kan gajinya hanya atau spendingnya sekitar 2-4 juta. Yes. Nah, apakah itu besar? Itu kan per kapita ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan UMR atau dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan nasional 2004 itu adalah 582.000. Nah, rata-rata keluarga di Indonesia sekarang ini adalah 4,78 jiwa. Artinya kalau spendingnya untuk kelompok garis kemiskinan tadi adalah 582.000, jadi satu keluarga harus menyiapkan 2,7 juta untuk dia itu garis miskin. Jadi kalau gaji kepala keluarga atau satu keluarga itu di bawah 2,7, berarti dia sudah termasuk kelompok miskin kan, karena garis kemiskinannya segitu. Tapi kelas menengah itu diawali dari 2 juta per spending, berarti kan 8 juta kira-kira satu keluarga. Nah, jadi artinya yang disebut kelas menengah di Indonesia itu adalah kelas menengah bawah sebenarnya. Dan itu jumlahnya yang tadi spendingnya 2-4 juta per kapita, itu 21% mendominasi. Nah, jadi kita punya orang yang berpendidikan, punya orang yang kepingin bekerja, tetapi tidak ada kesempatan itu. Nah, itu sebabnya kemudian kelas menengah ini dia terhimpit, baik dari sisi upaya untuk menaikkan pendapatan, maupun dari spending. Terhimpit dan dibiarkan? Ya. Suruh mandiri sendiri? Karena kebijakannya tidak support. Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Uki, saya ke Mas Burhan dulu. Siapa sebenarnya yang masuk terminologi ekonomi politik kelas menengah di Indonesia? Jadi kelas menengah ini satu drivers pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah sumber instabilitas politik juga jika tidak dibenahi atau tidak disantuni secara baik. Dan saya menyebut 2 kasus yang penting untuk menunjukkan betapa krusialnya peran politik kelas menengah. Yang pertama adalah Chile.
yang kedua adalah Bangladesh. Kasus Chile ini menarik. Chile sebelum munculnya demo besar yang memakan korban nyawa cukup lumayan besar di Santiago, itu dikenal sebagai negara dengan prestasi luar biasa, menurunkan penduduk miskin dari 53% ke 6%. Pendapatan per kapita negara Chile itu terbaik se-Amerika Latin. Kemudian juga Human Development Index terbaik di kawasan. Tetapi gara-gara ada kenaikan kecil saja untuk public transport, itu jutaan orang turun, terutama kelas menengah yang merasa ini pemerintah terlalu banyak menganak-emaskan kelas miskin, tetapi kelas menengah justru diabaikan. Itu hampir presidennya terjungkal. Nah, yang belum lama itu di Bangladesh. Bangladesh ini Liga Awami, partainya Perdana Menteri Sheikh Hasina, itu berkuasa lama sekali. Sheikh Hasina sendiri menang 20 tahun berturut-turut. Sebelum dia terjungkal tahun 2023-2024, Perdana Menteri ini itu baru saja memenangkan 80% pemilihan legislatif. Tiba-tiba dia mengeluarkan kebijakan untuk memberi kuota sepertiga dari PNS Bangladesh buat keluarga pejuang kemerdekaan yang kebetulan sebagian besar pendukung partainya, yaitu Liga Awami. Prestasi ekonominya jangan ditanya. Pertumbuhan ekonomi Bangladesh itu luar biasa, bahkan sempat mengalahkan India. Kemudian sektor manufaktur terutama tekstil itu luar biasa meningkat tajam. Tapi gara-gara mengecewakan kelas menengah, Perdana Menterinya lari dan sekarang diganti oleh Perdana Menteri baru. Jadi poin saya adalah hati-hati dengan kelas menengah, karena mereka satu, dalam konteks tadi Mbak Hendri sudah menyampaikan, tingkat pendidikan mereka tinggi. Biasanya kalau tingkat pendidikan tinggi, ekspektasi naik kan? Dan ketika ekspektasi naik tetapi tidak bertemu dengan realitas di lapangan, terjadi deindustrialisasi, terjadi sektor manufaktur yang turun. Mereka punya channelnya namanya media sosial. Jadi kalau misalnya ini terus-menerus diabaikan, itu bisa punya implikasi bahaya. Berarti sekarang menurut Mas Burhan, pemerintah mengabaikan kelas menengah? Nah, ini soal term mengabaikan kan tergantung dari sudut mana ya. Kalau dilihat dari angka perlindungan sosial yang sebagian besar larinya ke kelas menengah bawah, ya saya tidak bisa menyalahkan kalau orang menggunakan kata mengabaikan. Karena faktanya memang kelas menengah kita dibiarkan terengah-engah kan. Makanya ini saatnya pemerintah untuk memberikan satu... Tapi kalau dari sisi kebijakan politik, sudah problem ke kelas menengah pemerintah selama ini? Setidaknya ada beberapa insiden yang hampir memicu kemarahan kelas menengah. Pemerintah cepat, misalnya kasus, ingat nggak Menteri Pendidikan yang lama Menteri Pak Satrio. Pak Satrio kan sempat mengeluarkan pernyataan efisiensi anggaran akan diikuti dengan potensi peningkatan UKT dan penghilangan KIP kuliah. Kan nggak lama kemudian dikoreksi sama Menteri Keuangan. Menurut saya koreksi dari Kementerian Keuangan itu penting, sebab kalau misalnya jadi UKT dihapus, makin marah kelas menengah, karena ini mereka merasa sudah tidak dibantu, dipersulit lagi untuk berkorban akibat efisiensi APBN. Yang kedua, Tukin, Tukin yang 4 tahun, mohon maaf, pada masa menteri sebelumnya itu tidak dibayarkan kan, Tukin buat dosen itu, Tukin itu tunjangan kinerja. Nah, pemerintah cepat-cepat itu sepertinya takut juga jangan sampai terjadi paradok Chile atau Bangladesh. Jadi itu harus nunggu ada yang marah dulu baru gerak. Tapi memang sifatnya karitatif, tidak sistematik ya. Jadi ketika ada hal-hal yang potensi menimbulkan implikasi politik, baru bergerak cepat, tetapi tidak ada desain sistematik untuk meningkatkan kelas menengah, untuk meningkatkan perlindungan sosial buat kelas menengah. Itu yang sebenarnya kita tunggu. Nah, gimana Mas Uki, kok tampaknya mengabaikan kelas menengah, padahal tadi kelas menengah juga bisa menjadi penggerak gerakan politik sangat juga. Bisa, iya, kami menyadari itu ya. Pertama-tama kami ingin mengakui dulu bahwa terjadi penurunan bukan hanya jumlah tapi proporsi kelas menengah dari 100% proporsi seluruh penduduk Indonesia. Ya, ini data kami mencatat betul di 2019 ada 21,45, kemudian turun menjadi 19%, kemudian turun 18, kemudian turun menjadi 17, dan terakhir di 2024 itu 17,13, artinya hampir menyentuh ke 16%. Kami akui itu. Ya. Diakuin karena salah kebijakan atau apa? Bukan, memang ini kami tidak ingin menyalahkan momentum, tapi memang ada momen-momen di saat kami harus
fokuskan prioritas kepada orang-orang tertentu. Misalnya begini, 2020 COVID melanda. Saat itu jumlah kelas menengah lumayan baik lah. Proporsinya pun juga di atas 20%, yaitu 21%. Ya. Kemudian COVID melanda. Tentu saja, misalnya kita harus mendahulukan mereka-mereka yang ini turun sedikit perutnya langsung kena. Kita sama-sama tahu di Amerika Serikat terjadi riot, penjarahan di mana-mana. Itu kenapa? Karena memang ada kelas bawah yang tidak terjaga isi perutnya, kurang lebih seperti itu ya, dan lain-lain. Di Eropa Utara cenderung lebih damai. Kenapa? Karena di sana pemerintah memberikan insentif untuk makanan untuk warga negaranya dan lain-lain. Jadi selama beberapa tahun terakhir Indonesia memang kebijakan ekonominya, ketika kita membicarakan perlindungan sosial, ketika kita membicarakan kebijakan ekonomi yang sifatnya insentif atau stimulus, ini banyak berfokus kepada kelompok di bawah garis kemiskinan, kemudian kelompok rentan, kemudian kelompok baru yang terakhir aspiring middle class. Tapi satu hal yang pasti, Mbak, kelas menengah boleh turun, tapi angka kemiskinan juga turun. Artinya apa? Artinya kita berhasil menjaga supaya angka kemiskinan ini bukan hanya stay as they are, tapi juga mereka turun. Baik. Nah, data yang kami catat begini, Mbak ya. Biasanya kelas menengah ini meningkat ya jumlahnya seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja formal. Jadi dari tadi kan kita Tapi membicarakan. masalahnya sekarang yang berkembang sebenarnya jumlah tenaga kerja yang pertama itu informal sih Mas, bukan? Nah, ini dia saya mau ngasih data yang valid. Nanti dan dijawab kredibel. nanti setelah jeda. Oke. Saudara, bagaimana perannya Gen Z dan milenial sebagai kelas menengah yang terjebak minimnya penghasilan bahkan PHK, biaya hidup tinggi hingga jadi sandwich generation. Kita lanjutkan Business Talk usai jeda. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Mas Haji. Mas Haji, menurut kamu sendiri, kira-kira apa masalah yang selama ini menghimpit kelas menengah menurut pandangan Gen Z? Iya, berbicara di usia Gen Z, terutama sekarang itu Gen Z bisa dibilang Gen Z rasa sandwich generation, dimana karena kita anak-anak Gen Z, terutama yang kelahiran 2000 yang sekarang berusia 24, 25, 26, kita itu hidup di era di mana mencari pekerjaan sulit, tapi juga kita ditekan untuk membayar pajak rutin, menaati peraturan di setiap perusahaan juga harus, dan beberapa konsumsi-konsumsi yang kita pakai mulai dari fashion, gaya hidup, dan hal-hal lainnya itu juga semakin meningkat. Berbicara di kisaran Gen Z sendiri, bisa dibilang Gen Z itu ada satu permasalahan yang kita itu tidak melek dalam satu kesamaan, yaitu ESG. Ini yang sering Putra juga sering suarakan di teman-teman di berbagai daerah, bahwa ESG alias Environmental, Social and Governance, kita itu harus bisa melihat bagaimana menyetarakan antara produktivitas kita dengan apa yang ingin kita capai. Misalkan sekarang itu kan Gen Z selalu dibayang-bayang dengan PHK, bahkan tahun lalu aja kan selalu dihantui dengan berita-berita informasi hampir 10 juta Gen Z terkena PHK, dan Gen Z sendiri kan bisa dibilang menguasai hampir di berbagai pulau Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Banten juga, di Jakarta. Gen Z yang usia produktif itu dia harus mencari pekerjaan, menghidupi keluarganya juga, yang alias orang tuanya sudah masuk kategori kelas bawah, dan kita yang ada di kelas menengah itu berharap mendapat bantuan sosial tidak bisa, tapi juga kita ditekan untuk membayar pajak, tapi kita juga tidak bisa menghidupi gaya hidup kita karena kita bukan kelas atas gitu. Jadi yang selalu dihantui adalah bagaimana supaya lingkungan, terutama di lingkungan perusahaan, sejalan dengan kita. Dan yang selalu sering kita suarakan, baik itu di komunitas atau Putra sendiri di media sosial dan teman-teman Gen Z yang sering kita lakukan sampling, Gen Z itu ingin negara hadir di tengah-tengah kita. Dan selama ini kamu merasa negara tidak pernah hadir? Negara belum pernah hadir. Mungkin ya kita bisa memahami di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto kan, karena mungkin masih beberapa hitungan bulan, ya harapan kita bersama kebijakan-kebijakan yang beliau berikan ke kita, apa yang beliau sampaikan ke kita itu bisa tersampaikan dengan matang dan masak. Tapi lagi-lagi Gen Z selalu menemukan satu titik ketidakpastian, yaitu pembantu-pembantu presiden ini tidak sejalan dan tidak baik melakukan komunikasi terhadap kita Gen Z. Gitu. Jadi Gen Z itu selalu itu juga yang membuat kemarin para Gen Z milenial turun ke jalan misalnya, itu salah satunya. Iya, karena komunikasi yang disampaikan di birokrat di pemerintahan itu tidak benar-benar 100% sampai ke kita. Akhirnya kita ya paham sekarang media sosial menjadi
bisa dibilang diduga alat propaganda di berbagai platform, itu juga yang sering banget kita analisa, yuk gimana cara buat Gen Z itu jangan pecah dong gitu. Kita sama-sama punya satu visi dan misi, kan kita pengen bener-bener 2045 itu menjadi emas gitu loh, bukan cemas seperti itu. Mas Uki, komunikasinya diperbaiki dong, suka salah paham tuh. Iya, ini juga sudah kami akui, Pak Presiden juga sudah mengakui, dan gak hanya dengan Gen Z Mas ya, tapi juga dengan pelaku usaha, itu juga terjadi gap ya, artinya saya pernah suatu hari ya berdiskusi, nggak hanya dengan Gen Z, juga dengan pelaku usaha, tapi disaksikan oleh Gen Z. Ketika saya memaparkan data-data gitu ya, lalu si para pelaku usaha tersebut kemudian tidak setuju dengan data. Sementara yang namanya data, kami sebagai pemerintah nggak mungkin membawa data yang tidak kredibel, tidak otoritatif, kurang lebih seperti itu. Nah, cuman daripada berdebat panjang-panjang, kemudian saya menyimpulkan bahwa di sini terjadi gap dialogis yang sudah lama terjadi antara pemerintah dengan pelaku usaha, itu satu ya. Juga dengan Gen Z, kita sama-sama tahu lah kalau kita buka sosmed, satu platform nih, platform yang tempat Prof Burhan sangat aktif ya. Twitter. Kita scroll aja 10 menit, rasanya kita percaya Indonesia besok bubar, kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya saya nggak menyalahkan narasi yang beredar segala macam, pemerintah memilih untuk introspeksi diri. Artinya selama ini terjadi gap dialogis, terjadi gap komunikasi ya antara pemerintah dengan masyarakat, dan kita sedang melakukan namanya troubleshooting ya. Misalnya dengan siapa-siapa saja, tentunya bahasa dengan Gen Z kan berbeda dengan bahasanya misalnya angkatan bapak saya, misalnya seperti itu ya. Lalu juga interest mereka juga berbeda. Gen Z membicarakan soal security, job security, misalnya, dan lain-lain gitu ya. Dan inilah yang yang sedang kita benahi, dan hari ini tadi Presiden sudah melakukan sarasehan ekonomi dengan para pelaku usaha dan investor. Itu baru satu langkah ya semenjak kita berlebaran. Semoga sebentar lagi kita akan membuka ya jalur-jalur komunikasi lagi. Kadang itu nggak cuma soal gap sih Mas, kadang ada aja pernyataan-pernyataan yang justru bikin chaos sih. Itu kan sudah yang di permukaan ya. Cuman sebelum itu terjadi, sudah ada sentimen yang sudah membludak terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah yang kami maksud dengan gap tadi itu. Oke, baik. Bu Henry, tadi ada yang mau dikomen soal pernyataan Mas Uki yang mengatakan bahwa ini kebijakan memang sengaja diambil untuk melindungi kelas bawah supaya perutnya keisi. Tapi tampaknya tadi Bu Henry tidak setuju bahwa nggak gitu cara mainnya. Harusnya kelas menengah diperhatikan, gitu nggak? Gini, kita lihat aja ya, di Indonesia sudah lebih dari 10 tahun jumlah entrepreneur muda tidak pernah bertambah. Ya, dari tadinya hanya 2%, sekarang belum sampai 4%. Nah, kalau kita lihat alasannya, di Indonesia ini penduduknya besar. Jangan begitu. Di China 12% penduduk itu adalah entrepreneur. Di India juga demikian. Artinya mereka ada ruang bagi kelas menengah yang punya knowledge, punya pendidikan, punya skill untuk melakukan kegiatan ekonomi didukung dengan kebijakan sehingga dia bisa melakukan kegiatan ekonomi untuk dirinya sendiri. Artinya kalau kemudian pemerintah mau fokus kepada yang kelompok miskin, silakan. Tapi kebijakannya memberikan ruang kepada kelas menengah berkembang sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat, apakah kebijakan perdagangan ya yang dibuat selama mungkin selama 10 tahun terakhir itu pro kepada pemain di dalam negeri termasuk kelas menengah tadi untuk melakukan sesuatu? Dan Anda lihat nggak sama sekali? Marketnya habis. Dibiarin sengaja atau gimana? Nah, jadi mestinya kita buat seperti di negara-negara lain di mana kelas menengah, anak muda itu dia bisa berkreasi, menciptakan nilai tambah bagi dirinya sendiri sehingga dia tidak perlu ditolong, dia itu akan menolong dirinya sendiri dengan kesempatan yang diberikan. Oke, baik. Sebelum saya memasuki lagi, Mas Syamsul. Pandangannya di sini kalau diringkas bahwa kelas menengah itu dianggap sudah cukup kuat untuk menopang dirinya sendiri, untuk mengembangkan diri dia sendiri. Tapi sebenarnya dari fakta-fakta yang kita lihat, data-data tidak menunjukkan itu. Kelas menengah sangat rentan di Indonesia. Artinya butuh bantalan apa? Sangat rentan. Pertama, fenomena namanya mantap makan tabungan itu kan 2018 yang diberikan. Oke, baik. Sebelum saya memasuki lagi, Mas Syamsul. Pandangannya di sini kalau diringkas bahwa kelas menengah itu dianggap sudah cukup kuat untuk menopang dirinya sendiri,
untuk mengembangkan diri dia sendiri. Tapi sebenarnya dari fakta-fakta yang kita lihat, data-data tidak menunjukkan itu. Kelas menengah sangat rentan di Indonesia. Artinya butuh bantalan apa? Sangat rentan. Pertama, fenomena namanya mantap makan tabungan itu kan sejak 2018 tidak hanya dirasakan oleh semua. Mungkin disebut kelas menengah. Kelas menengah seperti apa? Tapi yang jelas kelas menengah bukan kelas menengah BPS ya Bu ya. Yang saya maksud mungkin kelas menengah versi perbankan lah, di atas 10 juta ke atas penghasilannya. Fenomena mantap itu sudah berlangsung beberapa tahun lalu. Tidak ada kegiatan untuk membantu. Tidak butuh bantuan. Yang diberikan malah apa? Diskon perumahan, diskon mobil. Yang dibutuhkan butuh itu. Pas krisis sebenarnya pemerintah pernah melakukan namanya PPN ditanggung negara, PPN DTP itu untuk penghasilan sekian di bawah 10 juta. Dan mungkin sekarang juga ada narasi seperti itu, tapi dibatasi hanya untuk perusahaan yang padat karya. Nah itu realisasinya seperti apa juga belum. Padahal itu sangat membantu. Kalau PPN, kalau kata orang yang berpenghasilan di atas 25 mungkin, itu kan bayar pajaknya aja itu sekitar 4 jutaan per bulan. Bayangkan, mereka harus membayar kesehatan sendiri. Mereka harus membayar kuliah anaknya sendiri. Anaknya untuk dapat KJP nggak bisa. Untuk dapat beasiswa meskipun IP-nya mencukupi nggak bisa. Karena ada syarat orang miskin, surat miskin. Itu keberpihakan pemerintah yang seperti itu, lama-lama orang akan, namanya kelas menengah itu lama-lama enak juga gitu ya. Akan seperti itu. Dan kita harus persiapkan. Tadi beberapa waktu lalu ada data dari buruh itu akan ada dampak Amerika itu kan ada PHK lebih dari 50.000. Nah itu mungkin percikan-percikan kecil dari kelas menengah yang akan merasa kesulitan. Itu bantuan-bantuan itu misalkan yang dilakukan awal tahun 2025 misalkan diskon listrik itu akan sangat membantu sebenarnya untuk jangan dibatasi sampai 2.200, mungkin bisa 3.500. Jadi biar kelas menengah itu bebannya berkurang sedikit, tidak besar, sedikit tapi membantu. Oke, gitu. Baik. Mas Burhan, kenapa sih menurut Anda pemerintah ini tampaknya menganaktirikan kelas menengah? Kalau dari sisi statistik, memang kelas menengah tidak sebanyak kelas menengah bawah. Jadi statistically atau electorally speaking, kelas menengah bawah itu seringkali jadi target pemerintahan dimanapun, bukan hanya di Indonesia. Jadi karena mereka dari sisi jumlah jauh lebih banyak dan dari sisi politik elektoral juga lebih mudah dimobilisasi kelas menengah bawah ketimbang kelas menengah yang pendidikannya tinggi. Dikasih bantuan belum tentu memilih. Itu kelas menengah ini ya dari sisi politik yang membuat banyak rezim di mana-mana di dunia itu cenderung menganaktirikan kelas menengah ini. Tetapi ini ya, ada kasus di Ghana. Itu menarik, Mas Sister. Di Ghana itu kelas menengah bawah dapat banyak sekali insentif, bantuan sosial, tetapi kemudian tidak mampu membuat rezim yang berkuasa menang. Nah, akhirnya mereka beralih strategi. Karena ketika mereka memberi bantuan banyak ke kelas menengah bawah, itu ternyata kelas menengah yang ada di kota nyaring sekali, berisik sekali mengkritik rezim. Kemudian dialihkan bantuan sosialnya itu untuk kelas menengah yang ada di kota. Memang jumlahnya tidak sebanyak yang di bawah, tetapi yang berisik ini itu jadi berkurang berisiknya. Sementara kelas menengah bawah itu kan relatif kurang nyaring ya, kurang vokal. Jadi ketika bantuannya dikurangi itu tidak mengurangi dukungan elektoral kepada rezim. Jadi lagi-lagi meskipun jumlahnya kecil, tapi efek kualitatifnya memang besar kelas menengah ini. Makanya saya berkali-kali mengatakan sumber perubahan politik sebenarnya ada di kelas menengah. Nah, kalau misalnya secara ekonomi mereka kurang diperhatikan, itu bisa saja punya implikasi politik yang tidak disangka-sangka oleh banyak kalangan. Mas Uki, kelas menengah jelas merupakan penopang ekonomi, tapi kenapa sih pemerintah tampaknya nggak sayang sama kelas menengah? Nanti dijawab, usai jeda. Tetap bersama kami, saudara. Mas Uki, kelas menengah ini bebannya banyak, Mas. Dipahami. Udahlah kebutuhan pribadi, ditambah lagi terkait dengan iuran BPJS Kesehatan, tenaga kerja, sampai pajak, Mas. Kok dibiarin gitu sendiri? Orangnya berjuang sendiri, nggak sayang sama kelas menengah? Sayang. Kalau sayang kok nggak ada buktinya? Iya, tapi ini kan sebuah momentum yang kemarin kita nggak bisa bohong, itu menyulitkan kita. Kita berada di situasi yang maju kena, mundur kena. Dan saat itu ada COVID plus
juga harga komoditas turun. Sehingga ini memang membuat pemerintah harus memang kemudian di saat-saat krisis seperti ini, yang mana duluan nih gitu. Yang mana yang dampaknya itu paling terasa duluan deh, karena krisis juga saat COVID itu kan. Nah, akan tetapi begini Mbak my sister ya, pemerintah belakangan juga sudah mulai shifting the focus kok. Sudah mulai shifting the focus. Dan kita kemarin mendengar kabar baik ya, bahwa PMI manufacturing itu sudah kembali rebound ya. Dan Indonesia sekarang industri manufacturingnya itu sudah mulai masuk lagi ya ke level ekspansif lagi gitu. Dan ini adalah kabar baik buat kelas menengah, karena ini artinya ada lapangan pekerjaan yang terbuka, dan itu lapangan pekerjaan yang formal gitu. Nah, tadi saya sempat terpotong sedikit ya ketika saya mengatakan lapangan pekerjaan formal. 2019 sampai dengan 2020 itu turun, dan turunnya banyak banget. 2019 orang yang bekerja di lapangan formal itu ada 44%. 2020 turunnya menjadi 39%. Nah, ini kita juga pusing juga sebenarnya ya, turunnya menjadi 39%. Tapi kalau udah di saat krisis seperti itu, yang penting rakyat makan dulu. Gitu, yang penting rakyat makan dulu. Nah, kemudian mulai rebound, tapi reboundnya nggak seberapa. Dari 39 ke 40, terus tahun depannya masih 40, tahun depannya lagi 40. Nah, alhamdulillah di 2024 ini dari 40-an naiknya itu signifikan menjadi 42% jumlah proporsi pekerja yang formal. Dan kami meyakini dampak dari kenaikan ini akan terjadi lagi ya, trennya ini akan berlanjut, sehingga kelas menengah ini akan semakin enak lah hidupnya. Oke, tadi dibilang shifting the focus, itu maksudnya gimana, lebih rinci lagi, apakah akan mengutamakan kelas menengah, bentuknya kayak apa? Oke, kita harus minta ini. Kalau saya bilang mengutamakan kelas menengah, nanti yang nonton kelas bawah marah juga sama saya. Enggak, gantian. Mungkin gini, kalau kita lihat dari APBN pemerintahan Pak Prabowo ya, itu kan fokusnya ke MBG. Ya. MBG tahun ini saja 71 triliun betul. Nah, tentu target MBG kan lebih banyak ke kelas menengah bawah. Asumsinya ya, meskipun tujuan awalnya kan universal coverage ya, tetapi karena keterbatasan fiskal kan mulai dari yang diperlukan. Nah, artinya bukan kelas menengah nih, karena ini kan program jangka panjang berkaitan dengan peningkatan pembangunan manusia, nggak bisa dirasakan cepat. Dan yang kedua adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lagi-lagi sepertinya untuk ditarik-tarik ke kelas menengah juga kayaknya kecil ya. Kaitan langsung antara kebijakan untuk untuk pangan maupun energi. Nah, yang sebenarnya ditunggu adalah kalau memang fiskal terbatas, sementara agenda sedemikian ambisius, policy apa yang mau diciptakan, mau di-create oleh pemerintah untuk menciptakan kelas menengah yang makin gimana besar, Mas? Karena yang sekarang program prioritasnya jelas-jelas itu kayaknya nggak jauh banget itu. Dan begini yang harus diingat ya, kalau kita memberikan bansos, itu artinya kita sedang ingin mengangkat mereka yang di bawah supaya terjadi mobilitas ekonomi naik gitu ya. Dan kalau kita memberikan jaminan-jaminan sosial, jadi ada bansos, ada jamsos. Jaminan sosial ini sifatnya safety net. Ketika terjadi turbulence, ketika terjadi guncangan, mereka nggak turun kelas gitu. Nah, sementara kelas menengah itu nggak butuh itu kok. Tadi sudah disebutkan ya, kelas menengah itu butuh lapangan pekerjaan yang formal dan policy-policy yang mengendorse atau membuat enabler untuk lapangan pekerjaan yang formal. Polisinya apa? Nah, tepat dalam jangka sekarang ini kawan-kawan kelas menengah dengan segala kerendahan hati, kami paham kawan-kawan lagi bete sama kita ya. Bete. Hello, kalau bete turun ke jalan. Kebetean itu diwakili my sister. kita sedang memiliki rencana yang sangat ambisius dengan hilirisasi, dan target target orang-orang yang kita employ itu adalah kelas menengah. Dan sekarang kita sudah hilirisasi itu 4 komoditas, dan by the time nanti 2029 ini Presiden sudah menginstruksikan harus menjadi 12 komoditas. Dan itu nggak hanya sumber daya alam yang sifatnya mineral ya, akan ada juga perkebunan, akan ada juga perikanan, dan juga sampai dengan digital. Jadi kita sudah punya master plan soal ini. Pak, aku lanjut sedikit ya. Oke, boleh, silakan. Jadi gini, itu sebenarnya kita tidak bisa melihat, saya waktu itu pernah ditanya memang sama Pak Prabowo, gimana dengan makan bergizi gratis? Kita jangan melihat bahwa makan bergizi gratis itu tujuannya hanya meningkatkan gizi. Tapi ini adalah create lapangan pekerjaan bagi kelas menengah dan anak muda. Artinya tergantung desain.
Tetapi kalau desain kebijakan MBG seperti sekarang tidak terdesentralisasi, tidak mengikutkan UKM, tidak membangun anak-anak muda untuk terlibat di daerah-daerah untuk menyiapkan MBG. Nah, itu artinya MBG yang nanti anggarannya semakin lama semakin besar, betul tidak akan menyentuh kelas menengah. Padahal itu sangat bisa untuk menyentuh kelas menengah. Jadi APBN itu jangan hanya satu tujuan. Saya selalu berkali-kali sampaikan, satu plotting anggaran itu jangan tujuannya hanya satu. Karena dia juga bisa dilakukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Local supply chains-nya dibangun, terus kemudian anak-anak muda yang akan mensuplai semua bahan baku yang akan digunakan untuk makan bergizi gratis, akan ada entrepreneur baru di daerah-daerah. Nah, ini juga terjadi kalau dari tadi COVID tidak bisa melakukan apapun. COVID itu ada 18,8 juta kotak sembako. Saya selalu sampaikan desentralisasi. Biar kabupaten-kabupaten yang menyiapkan, sehingga isi kotaknya itu bukan yang pabrikan, tetapi itu adalah ada local wisdom, local foodnya gitu, sehingga akan ada kegiatan ekonomi di daerah. Jadi mas tergantung desain kebijakannya. Tapi nggak ada program apa namanya school meal program di dunia yang kami nilai sukses, yang dimulainya dengan decentralized. Mas, India ada. Kita bisa diskusi tuh. India terdesentralisasi kan? Dimulainya dengan decentralized. Jepang, India, dan lain-lain, bahkan Eropa Utara, dimulainya juga centralized. Kita harus menerapkan standar dulu. When the system is established, baru kita bisa lepaskan simpul by simpul kepada swasta. Tapi satu hal yang pasti ya, 85% anggaran makan bergizi gratis itu ada di bahan baku, bukan di aktivasi dapur. Ada di bahan baku. Itulah dia kenapa Presiden pernah mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini bisa memutar uang sekian miliar per tahun per desa. Karena apa? Di sana ada desa yang menyediakan produk makanan, bahan makanan perkebunan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi mungkin nggak dapurnya yang bisa di-decentralize, tapi kan kemudian ada penyedia-penyedia bahan bakunya itu yang dari masyarakat setempat. Bu Henry tadi mau respon apa? Gini, jadi yang disebut dengan desentralisasi, kita juga sudah melakukan pilot project, Mas. Ya, jadi ternyata yang paling efisien itu dekat dengan sekolahan. Kemudian juga kapasitasnya itu jangan yang 3.000, 4.000. Tidak mudah kita mengelola 3.000, 4.000. Gitu. Tapi kalau kita ini dengan porsi yang kecil-kecil, yang diikutkan akan makin banyak, yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, multiplier dari program MBG akan semakin besar. Oke, sekarang kita dengerin Gen Z dulu deh, gitu kan. Kita kasih kesempatan untuk Gen Z. Menurut kamu sendiri selama ini kebijakan politik ekonomi sudah pro atau justru disisihkan Gen Z? Lalu contohnya di MBG ini, menurut kamu itu sudah menyentuh kelas menengah belum? Iya, berbicara MBG dan ya paling kita tarik ke beberapa bulan terakhir, kita diramaikan dengan pesta politik yaitu Pilpres dan Pilkada, dan di situ kita sebenarnya teman-teman Gen Z, mau itu influencer, mau itu kelas menengah, kelas atas atau kelas bawah, sebenarnya Gen Z itu adalah game changers, terutama di Pilkada, karena Pilkada itu kan kita menentukan kepala daerah masing-masing. Kepala daerah itu yang membuat kebijakan, baik itu Perda atau bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Nah, terutama yang jadi permasalahan atau problematika Gen Z itu kan mereka itu membutuhkan ruang sebenarnya untuk bersuara, ruang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Makanya sekarang kenapa media sosial itu jangan heran, mereka lah yang menyediakan apa yang diinginkan kita. Contoh sekarang misalkan TikTok atau Shopee, sekarang mereka sudah membuka fitur live, yaitu orang berjualan melalui afiliator. Kenapa? Karena memang lagi-lagi selama bertahun-tahun kita menunggu, anak muda menunggu, ya negara tidak memberikan fasilitas itu. Oke, ada yang namanya balai pelatihan, kayak di Snaker, yang setiap bulan ngadain pelatihan 30-40 hari, tapi tidak ada developernya, tidak ada tindak lanjutnya. Jadi setelah kita melakukan pelatihan, kita menjadi peserta, ditinggal gitu aja dan tidak dibimbing gitu loh. Akhirnya kita yang sudah memiliki basic untuk berjualan, akhirnya terjunlah kita ke media sosial. Tapi problemnya lagi-lagi, orang yang sudah berjualan di media sosial, kita tidak dilindungi dengan
hal-hal yang pro ke kita. Contoh nggak dapat BPJS, contoh asuransi gitu. Ya oke, misalkan pendapatannya gede kan, ada yang live sampai dapat MM-an, miliaran, triliunan juga ada di luar negeri. Tapi apakah itu menjamin gitu kan untuk 20-30 tahun ke depan gitu. Jadi Gen Z sebenarnya butuh kerjaan atau MBG? Gen Z butuh kerjaan, butuh negara hadir, dan apa yang diharapkan dengan Gen Z itu bisa sejalan. Contoh satu gini, sekarang Gen Z itu lagi semangat-semangatnya nih Mas gitu, untuk gabung ke sebuah komunitas. Kenapa? Karena lagi-lagi nggak ada wadah buat kita merealisasikan apa yang kita inginkan. Komunitas itu sebenarnya bisa loh menjadi mitra negara untuk bekerja sama. Contoh misalkan Putra dengan teman-teman komunitas lain. Kita itu ada namanya gerakan Sekolah Tanah Air. Sekolah Tanah Air itu gerakan yang sedang kita gaungkan di tiap-tiap daerah terpencil. Ada pintu rusak, ada meja rusak. Ya tidak ada dananya, kita membuka yang namanya itu open donasi. Alhamdulillah dapat puluhan juta, ratusan juta seperti itu. Baik. Dengan situasi yang ada sekarang ini, apakah 2045 Indonesia bisa mencapai keemasannya atau justru cemas? Saudara jangan kemana-mana, kami segera kembali. Mas Syamsul, dengan kondisi keadaan yang ada saat ini, kebijakan yang ada saat ini, bonus demografi yang digadang-gadang jadi emas di tahun 2045 bisa tercapai nggak Indonesia emas? Nah, untuk menjadi emas itu kan perlu digali, perlu disepuh kalau bahasa ininya, perlu pakai smelting untuk bisa menjadi emas. Nah, proses itu saya belum melihat. Jadi biasanya untuk menjadi pertumbuhan yang sampai 8% yang diinginkan oleh pemerintah, itu pendorongnya salah satunya adalah kelas menengah. Nah, kalau kelas menengah sekarang disuguhi untuk berkonsumsi ria dengan berbagai diskon pajak untuk membeli barang mewah, tapi tidak diberikan diskon untuk dasar-dasar penghasilan mereka, ya saya kira akan berat mencapai 2025 yang emas itu tadi. Mungkin akan lebih cemas. Mas Uki, gimana supaya mimpi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai? Jangan malah makin cemas ini kita semua di sini nih. Oh iya, jadi Indonesia itu nggak punya pilihan ya, 2045 harus jadi negara maju atau kita terjebak di middle income trap. Gitu, dan untuk sampai ke sana pertumbuhan itu antara 6-8%, dan itu angka 6 itu sudah harus terwujud sebelum 2028, artinya 2027, atau mungkin ya 2027 lah. Setelah itu mungkin kita naik terus hingga menjadi 8%. Dan kita sekarang sedang menuju ke sana, investasi pada sumber manusia sedang kita lakukan besar-besaran. Untuk kelas menengah, ya mohon maaf, kita kemarin-kemarin fokus terhadap kelas di bawah garis kemiskinan dan juga aspiring middle class ya. Jangan sampai nanti kita berpikir di tengah hantaman Covid malah kemudian kesenjangan semakin terjadi. Tapi tadi saya sudah katakan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah shifting the focus ya. Jadi kelas menengah yang tadinya mungkin ya diperhatikan tapi perhatiannya nggak besar gitu ya. Nah, ini sekarang sudah diperbesar lagi nih perhatiannya. Soalnya kalau terlalu lama dianggurin cemburu, Mas. Enggak. Gimana? Bu Henry gimana? Dan kita tetap menatap optimis kok. Jadi kelas menengah jangan khawatir. Iya, harus ada komitmen yang diuji gitu. Apa yang harus dilakukan biar nggak omon-omon aja? Ya, Indonesia Emas 2045 itu artinya tinggal 20 tahun lagi. Ya, tinggal 20 tahun lagi. Sementara kita selama 25 terakhir ini dari sejak reformasi itu kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang semakin lama semakin menurun. Jadi tren menurun ini akan diangkat, dibuat rebound untuk menjadi 8%. Artinya harus ada strategi yang detail. Sektor mana, kemana, dan di mana kelas menengah itu harus ditempatkan. Karena mereka lah yang katanya akan jadi drivernya untuk meningkat ke situ. Jadi jangan lupa bahwa kelas menengah itu penyumbang pajak terbesar, ya 50%. Penyumbang konsumsi kita itu 83%. Sementara ekonomi kita itu hanya bantalannya adalah konsumsi. Artinya kalau kelas menengah itu tidak berkonsumsi, tidak membayar pajak, jangan mimpi untuk menjadi negara maju seperti misalnya Jepang, Korea Selatan yang mereka hanya butuh 7 tahun untuk menjadi negara maju dari kelas menengah, dari middle class. Nah, jadi artinya kalau kita sekarang ini tinggal punya 20 tahun,
Ya, sementara manufaktur sektor itu kita share-nya tinggal 18%, sementara negara-negara Korea dan Jepang dan China itu share-nya di atas 30% selama 2 dekade, maka kita harus bekerja sangat-sangat keras untuk menuju. Oke, Mas Burhan, apa risiko paling berat yang harus dihadapi pemerintah kalau tetap bersikap tidak mengutamakan kelas menengah? Sekarang aja kan kita udah lihat seruan kayak Indonesia gelap, kabur dulu aja. Nah itu kalau sampai kita kekurangan jasa dalam negeri juga bahaya loh. Ya, jadi pemerintah memang berkelahi dengan waktu karena waktu yang tersedia tidak panjang, sementara saat yang sama efek ekonomi global yang tidak menentu makin kencang, terutama pasca kebijakan tarif Trump yang tentu saja sedikit banyak memukul sektor manufaktur dan tentu saja punya efek terhadap PHK yang kemudian punya efek lebih jauh ke pengurangan jumlah kelas menengah. Nah, masalahnya kelas menengah ini bukan hanya isu ekonomi, ini isu politik. Tadi my sister menyebut fenomena hashtag Indonesia gelap, kabur aja dulu dan seterusnya, yang kita tahu ya itu seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan kelas menengah, itu ekspektasi terhadap good governance, ekspektasi terhadap demokrasi, ekspektasi terhadap pemerintahan yang free dari korupsi itu meningkat. Jadi kalaupun toh misalnya dari sisi ekonomi mereka bisa diyakinkan kebijakan untuk mengangkat kelas menengah, tetapi kalau secara politik itu mereka disuguhi praktek good governance yang tidak good gitu ya, itu bisa jadi pemicu juga. Jadi ini satu tarikan nafas, pemerintah tidak hanya menaikkan proporsi kelas menengah dari sisi ekonomi saja, tapi juga praktek-praktek bersih dari KKN itu harus terus-menerus ditunjukkan supaya tadi kelas menengah tidak memunculkan satu praktek yang bisa berimbas pada instabilitas politik. Oke, baik. Statement closing untuk Putra apa? Singkat aja. Gen Z sebenarnya bukan generasi lemas. Gen Z tidak berharap kita itu dianggap sebagai generasi cemas. Kita ingin menjadi mitra negara untuk bisa sama-sama mendorong Indonesia menuju emas 2045. Tapi kenapa sih selalu dibayang-bayangi dengan berbagai isu? Itu karena rasa sayang kita terhadap negara sebenarnya. Contoh kemarin beberapa ada yang mungkin tadi udah disebutin, hashtag Indonesia gelap, kabur aja dulu. Dan satu sebenarnya keresahan Gen Z yang akhirnya menjadi bercabang di media sosial, yaitu uang pajak yang kita bayar itu tidak 100% kita terima dengan fasilitas yang memadai juga. Dan kenapa negara itu lebih rela atau tega kita generasi Gen Z terutama kelas menengah itu untuk tidak mendapatkan asuransi dan segala macam untuk jaminan hidup, tapi dewan-dewan kita mobil mewah, pajak mereka gunakan untuk kebutuhan segala macamnya. Termahal. Iya, termahal. Itu yang sebenarnya Gen Z itu ingin, kenapa efisiensi ini tidak memangkas anggaran untuk DPR seperti itu. Suara kegelisahan dari Gen Z tolong ditangkap Mas, Siap. dan dikerjakan gitu. Baik. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Mas Uki, Mas Burhan, Bu Henry, Putra, kemudian Mas Syamsul. Dengan demikian saudara, saya menutup Bisnis Talk malam ini. Sampai jumpa Selasa depan di Bisnis Talk.